sharing tentang life after graduate kita guys. Betapa mematikan. Hopelessnya. Bener-bener hopeless kita. Maksudnya kayak Tuhan ini kenapa kita harus melewati jalan yang kayak gini? Kan kita sudah se-fighting spirit itu. Kenapa kita tidak terbalaskan dengan apa yang sudah kita usahakan? Halo guys, morning. Sekarang kita sudah tidak menjadi anak kuliah lagi. Sekarang sudah menjadi anak kantoran aja. Gila. List kita kemarin waktu itu, semoga kita menjadi mbak SCBD yang kasih. Gak jadi SCBD Karawaci. Iya. Tapi sama-sama masih kawasan elit kan. Terus kita sekarang mau bikin konten flashback kita kuliah. Masa-masa yang kita kangenin di kuliahan, karena kita satu kuliah dulu ya kan, kita nggak satu circle, satu temen. Dulu kita sering nginep dan ngumpul bareng ya kan Vera. Betul. Terus sekarang kita mau flashback. So apa yang you kangenin dari masa-masa kuliah? Apa ya? Kita tuh sering banget satu kelas guys, ya kan? Oh iya kan? Dari awal TPB kan? Iya, itu dari awal TPB, terus kita online tuh kita suka cetak, suka nanyain Perindo materinya gimana, gitu kan? Ingat banget coba. Terus tapi kita tuh jarang main waktu semester 1, 2, 3 jarang main. Kan online, terus ketemunya pas offline-nya semester berapa? 5? Enggak, 6. yang waktu HMIA gitu. Iya Pak, inaugurasi kader. Iya, semester 4, 5 lah ya. Tuh. Jadi kita sudah lumayan nggak sih, nggak deket. Kita nggak deket guys. Iya. Terus apa yang lo kangenin Per? Yang gue kangenin itu adalah ketika apa ya? Seru-serunya dengan dosen, dimarah-marahin cutting. Oh, apa? Makanannya. Apaan? Geprek. Geprek masuk boy. Enggak, geprek. Iya sih Mas Boy enak sih. Iya kan. Mas Boy di sini nggak ada sih. Oh iya. Kan? Datsu enak tuh. Apa lagi lo kangennya? Kangenin suasana Belwis. Belwis tempat tinggal kosan kita. Belwis. Kita kosan. Iya pernah waktu itu gue gak bisa tidur terus ke kosan ulu kan. Oh iya itu gara-gara apa sih? Gara-gara hantu. Oh iya. Iya kan gue bilang, oh iya gue gak bisa tidur gara-gara ada hantu. Oh iya. Random banget sumpah, serandom itu gitu. Itu malam-malam banget gak sih? Iya jam 12-an ya, 11, 12 lah. Iya. Terus gue bilang, lu jangan lama-lama ntar gue dikunci. Emang beneran ada hantu? Itu yang kosan mana? Kosan yang di Belisan di Oren, bukan yang di Catherine. Oren tuh yang mana? Yang sana, di belakangnya ada lagi. Itu pokoknya random banget. Iya sih, dia random banget. Tiba-tiba karena malam-malam gak enak ke badan, terus ada suasana yang mencekam, jadi ke kosannya dia aja. Kosan kita kan dekat, bener kan? Betul. Terus kita tuh satu apa lagi sih, udah ya? Terus kita satu PTI. Oh iya, satu kelompok PTI guys. Kita semakin closer karena satu PTI kan? Betul. PTI. Kita sering ngumpul, ya kan? Di gacoan. Ingat gak? Oh iya di gacoan. After kita presentasi ya? Di gacoan. Terus kita abis itu kita jalan-jalan ke Bukit. Iya, Bukit apa? Kendeng. Kendeng. Oh iya. Ke Bukit Kendeng. Terus kita ke pantai. Bukan pantai, air terjun gak sih? Iya, tapi gue nggak ikut sih di situ. Oh, lu nggak ikut ya? Gue cuman Bukit Kendeng aja kayaknya. Oh iya, nggak sama gue ya. Terus kita punya teman baru tapi rada problematik. Siapa? Ada, nggak boleh lah. Terus kita apa lagi ya di kuliah? Oh kita pernah ke acara event ini nih di kuliahan. Kampus. Oh iya. Ada itu.
event kampus ke luar negeri sekolah nggak sih? Iya, itu juga ada ya di gedung di hotel itu kan. Sama ini yang di Katanya Safira mau lanjut S2. Iya, amin. Lu mah lanjut. Lanjut lah. Kita berdua kita bisa S2 cuy. Amin. Lu mau ngambil apa? AI. Gue pengen ngambil AI sih. Sejujur-jujurnya gue pengen ngambil AI. Kalau lanjut S2? Lu apa? Belum tahu sih. Komputer science anjay, lebih keke lagi. Gak tahu. Tapi lu mau ngambil IT lagi apa gimana? Ada bisa lintas jurusan sih kayaknya. Apa kemungkinan? Ya. Manajemen. Ya, mungkin lebih ke bisnis kali. Oh, lu tuh soalnya lebih ke arah yang suka yang bank-bank gitu masih Per? Lu suka bank ya? Bank. Iya sih bisa. Iya, soalnya kalau lo daftar ya, yang gue lihat setelah after graduation tuh ya, lo tuh selalu nyaranin gue buat ke bank, ya kan? Gue mendaftar bank ini, di bank ini, terus kata dia, gue udah ke bank ini tapi tetap belum diterima ya nggak sih? Gue udah datengin bank ini, semua bank di Indonesia udah gue datengin, kata lu kan? Gila, perjuangan fighting spirit dia keren cuy, anjay. Makanya dia sekarang udah kerja. Keren. Soon to be Safira. Iya, amin. After video ini. Amin. Semoga nanti kalau gue udah ngupload video ini, gue dapat kerja, kita main lagi, Fer. Kita bikin video lagi. Gila, keren banget. Pokoknya kita harus mendapatkan pekerjaan yang layak. Ya kan? Gue kemarin habis sharing session juga sama Vera tentang Tuhan, tentang betapa baiknya Tuhan. Ya, anjay. Enggak, jadi gue mikir kayak Tuhan pasti bantuin, tapi di saat kita udah nerima semua gak sih? Betul. Jadi gue ketemu sama Allah, gue gak tahu ya Per, gue tuh setiap ketemu sama Allah, walaupun kita emang beda keyakinan ya, tapi tuh ngerasa kayak oh Allah tuh lebih daripada temen gue yang ini yang seagama. Orang. Maksudnya dari segi pengetahuannya gitu, karena dia bener-bener kayak anak Tuhan banget. Sedangkan temen-temen kita yang di yang di Lampung tuh agamanya, tapi dia pintar agama tapi dia jarang ngebahas agama gitu loh. Jadi gue kayak kurang kebantu kalau dari sisi agama. Nah kalau dari sisi agama sama dia sih sebenarnya kalau di Lampung, sumpah dia tuh kita pernah ngapain lagi sih? Pernah waktu itu ngapain ya? Gue pernah tahu baca-baca Alkitab di kosan lu. Oh iya. Ya kan? Terus gue nanya-nanya ke dia perbedaannya Kristen-Kristenan. Iya, kita beda. Beda apa sih? Server. Iya, tapi kita satu Tuhan. katanya. Dan gue baru tahu ternyata Kristen dan Islam itu satu Tuhan dan kita menyembah Tuhan yang sama. Gue kira tuh ada dua Tuhan yang kita sembah, anjir, sumpah. Apa? Maksudnya dua? Enggak, kayak misalkan Tuhan gue satu tuh Allah, sedangkan lu nyembahnya tuh Yesus gitu loh. Gue nyembah Allah juga sih. Iya, jadi kita sama aja dengan satu Tuhan yang sama kan? Betul. Tuh. Lanjut lagi ke apa? Flashback kita ke kampus. Kayaknya kalau ke kampus kita sering ke ini gak sih? Makan seblak ada-ada. Oh iya kan? Dia suka seblak, Iya, aku gak suka sih. Iya. Tapi karena mereka suka seblak, jadi aku ikuti. Iya sih benar. Oh iya, lu lagi nyari pasangan. Coba. Upload di YouTube enggak guys. Kenapa kita menjomblo? Kenapa Ber? Karena kita sedang menikmati sebagai diri sendiri. Tapi gue nggak pernah ekspektasi tahu kita bakalan kayak ini di Tangerang lagi. Gue kira tuh ya kita lulus kuliah udah kayak lulus kontak tahu. Iya kan? Soalnya orang-orang pada kayak gitu, pada sibuk segala macam sana sini kan. Gue nggak nyangka aja sih, kok nih orang masih ini, kita masih sering main segala macem. Sumpah, lu nyangka gak? Enggak sih. Sama, tapi kan kita masih main. Yang kita ke Jakarta juga tuh. Iya, sama yang lain. Iya, maksudnya kayak gue gak nyangka aja ternyata mereka masih ini anjir. Masih mau main. Iya. Enggak yang udah masing-masing. Apa? Ternyata apa? Tapi kayaknya mereka gak bakal nonton ini sih. Enggak bakal sih. Kecuali Krisna, apa sih dia bakal menonton karena gue sering ke Iqbal juga, gue bakal share link ke mereka berdua.
karena Hai Bal Krishna, kalau kalian nonton. iya, karena mereka berdua adalah Penonton setia. iya, bukan penonton setia sih, lebih ke arah tim support gua buat gue kirim link ke mereka berdua. Emang ditonton? Ditonton lah kalau mereka berdua, biar aja ke ditonton gue tonton. And then sekarang kita mau sharing tentang life after graduate kita guys, yang nggak betapa sulit sih, cuman betapa mematikan. Hopelessnya. Bener-bener hopeless itu, bener-bener kita sampai Tuhan. Oh, gue punya cerita yang dia bilang Jangan sampai ke situ. enggak, maksudnya kayak Tuhan ini kenapa kita harus melewati jalan yang kayak gini. Kan kita sudah se-fighting spirit itu, kenapa kita tidak terbalaskan dengan apa yang sudah kita usahakan. Kita pernah ada di tahap-tahap kita menyerahkan Tuhan guys, tapi entah kenapa pasti Tuhan selalu membuat kita kembali ke Tuhan gak sih? Lo waktu sebelum kerja apa yang lo rasain? Apa ya? Sebenarnya nih, lo setuju gak dengan statement? Kan gue suka lihat nih di sosial media, di IG atau di TikTok lah, ada yang bilang sebenarnya lowongan pekerjaan tuh banyak, cuman banyak yang milih-milih pertama. Terus yang kedua tuh apa ya? Kitanya yang nggak terlalu serius buat dapetin suatu pekerjaan itu. Lo setuju gak sih dengan statement kayak itu? Setuju. Karena kita masih muda dan kita sangat idealis ya. Masih milih-milih pekerjaan. Jadi lo mikir kayak lowongan pekerjaan di Indonesia itu sebenarnya banyak. Oh, tapi kualifikasinya nggak sih? Yang ya sih, biasanya harus ada minimal. Nggak sesuai ya sih. Ini adalah kesalahan kita. Karena kita nggak ambil intern selama kita kuliah. Kan? Sebenarnya bukan kita nggak ngambil intern guys. Sebenarnya gue udah apply banyak banget. Ya, gue enggak sih. Gue udah nyoba segala macem, cuman emang belum rezeki gue kali ya. Lu apply intern waktu kuliah? Gue sering nge-apply intern, gue sering nanya-nanya tentang kerjaan, kalau nggak volunteer. Pokoknya selama itu gue nggak mau untuk menjadi pribadi yang tidak aktif di kuliah. Nah, terus maksudnya gue di sini kayak mikir apa gue disuruh fokus kuliah dulu gitu loh. Terus sebenarnya penyesalan kita di situ. Sebenarnya nggak nyesel sih, biasa aja gue. Karena gue udah mikir selama kuliah gue sudah melakukan yang terbaik. Tuh. Cuman yang gue sesalin adalah kenapa gue nggak riset dengan perusahaan, kenapa nggak kita konsultasi dengan dosen. Karena dosen itu terbuka banget tahu tentang itu. Apalagi Pak Aidil, Pak Mugi itu ini tahu. Kayak kita minta saran tentang ini langsung diarahin. Kayak Bang Agung kan minta saran ke Pak Andika, makanya dia bisa S2 ke luar negeri gitu-gitu tuh. Itu harusnya kita tuh harus memanfaatkan dosen yang bener-bener pinter. Oh Pak ini, Pak siapa yang SOS sistem operasi, Pak Martin. Iya, itu kan sebenarnya pintar. Kenapa kita nggak belajar Linux? Itulah yang gue iniin. Kenapa pas bapaknya tawarin ada kelas untuk belajar bareng bapaknya secara daring, secara ini apa privat? Kenapa gue nggak ikut? Itu tuh yang gue tadi kenapa harus kita ya. And then ternyata kita saingannya dengan orang-orang pengalamannya udah yang lebih dari lo. Enggak ketemu sama orang-orang yang lebih pengalaman. Ya itu lewat dari intern. Jadi selama lo kerja juga lo udah ketemu kan sama orang-orang yang lebih pengalaman dari lo dapet insight tambahan kan. Betul. Mereka rata-rata udah pada intern sih. Iya tuh. Ceritain dia gimana mereka lebih OP dibandingin kita. Karena mereka sudah punya pengalaman intern tentunya. Mereka sudah lebih berpengalaman daripada orang yang sama sekali nggak ikut intern. Jadi harus coba cari-cari pengalaman. Walaupun gak digaji juga nggak apa-apa nggak sih selama kuliah? Iya sih kayaknya. Iya kan. Itu juga buat masukin CV bagus kan. Terus di dunia kerja kan banyak banget tuh orang-orang yang namanya yang berpengalaman daripada lo. Lo suka insecure gak? Apa lo mau belajar? Apa lo ini? Apa lo harus gimana gitu kan? Lebih ke termotivasi.
karena mereka biasanya kan pintar ya, jadi kita mereka pintar banget gitu. Jadi gue harus kayak dia nih, gitu gak sih? Lebih ke kayaknya ilmu apa yang bisa kita dapat dari dia kayak gitu. Gue tuh suka bertemu sama dia tuh memandang dunia dengan sangat-sangat positif anjir. Oh iya, waktu itu gue nanyakan ke dia, kalau misalkan ditanya lu lu kerja di mana sekarang? Soalnya gue tuh malu kalau ditanya pengangguran, belum kerja segala macam. Tapi kata dia, gak apa-apa, lu jawab aja dengan ikhlas ya, dengan santai. Iya, doain aja, semoga cepat dapat kerja kayak gitu. Sedangkan kita tuh biasanya kayak kita direndahin banget gak sih, belum dapat kerjaan gitu tuh. Terus jadi pas ketemu dia kayak mikir, oh iya juga ya, apa mungkin dari orang yang kita bilang kayak gitu nanti suatu saat dikontak sama orangnya buat ini ada ya kan. Iya sih, cuman ntar dia juga mungkin siapa tahu dia tiba-tiba kepikiran kayaknya ini ada kerjaan, kayaknya kemarin Syafira masih cari kerja deh. Iya kayak sih. gitu. Iya sih, cuman masalahnya agak malu gak sih ngomongnya? Menurut lo gimana buat orang-orang yang masih fresh graduate, udah nggak fresh lagi sih sebenarnya, tapi masih nyari kerja, tapi masih ditanyain, lo harus gimana, mindset harus diubah kayak gimana? Ya pertama mungkin agak susah, tapi ya mau nggak mau masa kita bohong kalau ditanya udah kerja belum, udah kan padahal belum ya. Tapi kan siapa tahu itu membuat motivasi buat lo, oh iya gue bisa nih dapat kerja dari situ, dari kata-kata positif lo, iya gue udah kerja di sini walaupun berbohong. Enggak sih, karena kalau bohong itu feelingnya tuh beda gitu kalau bohong. Oh, jadi lebih baik jujur walaupun nyakitin, walaupun stres. Jujur tapi tergantung mindset. Kalau balik lagi tadi kan, kalau mindsetnya gimana? Mindsetnya kita ubah dengan iya belum kerja tapi doain ya semoga dapat kerja kayak gitu. Itu ya jadi kita anggap ntar mereka iya semoga dapat kerja ya, ntar kan feedbacknya kayak gitu ya, berarti kan itu udah ada satu doa lah buat kitanya gitu. Oh, jadi kita harus ikhlas dulu gak sih jawabnya, harus menerima semua apa yang udah dikasih Tuhan. Gitu guys, jadi yang buat masih fresh graduate, gue udah nggak fresh lagi sih sebenarnya. Gue pernah iri sama dia juga karena dia tuh dapat kerjanya cepet banget, secepat itu guys. Kayak ternyata sebelum gue ketemu dia tuh gue sempet iri, kenapa nih orang cepet banget dapat kerjanya, sedangkan gue yang udah lulus lebih dulu daripada dia belum dapat kerja. Pas gue ngobrol ternyata dia lebih ke arah ya dia ikhlas dengan ketentuan dari Tuhannya, fighting spirit dia ada buat nyari kerja sana sini. Ternyata dia pernah struggle dan nggak ternyata gue ngelihat dia di sosmed dengan yang nggak pernah pusing dengan kerjaan itu ternyata bohong guys, ternyata dia pernah pusing, ternyata gitu ya. Kita kan fake ya di sosmed guys. Iya ya beneran sih, sumpah. Gue pernah tahu, gue pernah iri banget kenapa nih orang cepet banget sih dapat kerja. Gue pernah julid, terus akhirnya kayak gue memberanikan diri untuk ngomong ke dia kayak, Per Bayu bantuin gue kerja. Sumpah ya, gue tuh pernah se-hopeless itu per waktu bulan kemarin, kalau nggak 2 bulan yang lalu. Terus gue bilang kan, Per gue nggak dapet, lu udah bilang gue udah dapet kerja kata dulu kan. Terus gue hopeless kan Per di situ. Terus gue bilang, Per ayo sih bantuin gue kerja. Nah di saat-saat kayak gitu tuh teman-teman gue kayak, ya udah lu cari aja di ini. Tapi sedangkan dia enggak guys, dia ngomong, ayo gue bantuin, semua di share link semua, disumpah tuh oh my god sih, maksudnya kayak semua link lo kasih, lo cara-caranya kayak gini, lo harus review CV gue, lo kayak gini kayak gini, kayak anjay ternyata dia sebaik ini di saat-saat orang-orang yang kayak apa sih, orang-orang tuh mikir kayak kenapa lo nggak nyari sendiri aja gitu tuh. Oh ada kayak gitu? Ada, jadi kayak gue pernah nemuin temen yang kayak gitu, ternyata dia enggak kayak thanks to God banget and thanks to you anjay. Sentuh bis guys, Syafira ntar kalau lo udah dapet kerja terus lihat video ini. Iya. Oke guys, jadi buat diri kita sendiri, kalau misalkan nanti kita sudah sukses apa udah dapet kerja yang lebih baik, kita harus ngapain itu? Kita harus tetap rendah hati dan jangan lupa kita pernah berjuang dari bawah. Betul. Jadi kita nggak boleh, pertama buat diri kita jangan pernah sombong.
Jangan pernah sombong, harus rendah hati. tetap rendah hati, Terus kita harus selalu bersyukur. selalu bersyukur, bener. Terus kita harus membantu teman kita yang sedang kesulitan, kayak misalkan nyari pekerjaan Oh nantinya. iya ya betul. Ya itu. Terus kita harus apa lagi ya? Jalan-jalan. Kita harus healing. Iya, healing. Kita tetap harus healing. Kita nggak boleh stres. Kita harus ngasih semua orang-orang tua. Kita ngasih orang-orang yang membutuhkan. Pokoknya di tahun di tahun ini sih. Pokoknya yang buat kita nanti yang nonton, buat nanti kita tonton. Kita nggak boleh jadi pribadi yang Sombong. bener. Itu sih. Kita harus tetap rendah hati. Terus apa lagi? Pokoknya kita harus ingat kita pernah seberjuang ini, ya kan? Terus kita harus apa lagi? Harus Pokoknya kita harus inget deh, ternyata gue pernah dibantuin Vera, anjay, ih, penyelamat gue, anjay, keren. aku terharu. Iya, terus apa lagi lo ada nggak buat diri lo sendiri, buat yang nonton ini, ntar lo di ini, Untuk Vera di masa depan. anjay, keren. Ayo cepet lo berangkat Iya. kerja jam Untuk 7. Vera di masa depan tetap rendah hati. Anjay, keren. Buat gue di masa depan, lu jangan lupa lu pernah berjuang ini, dan lu jangan lupa lo pernah dibantu sama Vera. Jadinya kalau dia kesulitan, gue harus bantuin dia. Wih. Iya, terus dan oh iya, gue inget pokoknya nanti kalau gue ulang tahun gue harus naktir dia. Karena hari ini kemarin dia ulang tahun, jadi dia menaktir gue. Thank you. Oke, karena kita udah jam 7 dan dia harus kerja, jadi kita closing aja guys. See you in next video. Bye bye.